Breaking news, mantap! Setelah dilaporkan resmi tunjuk Indonesia sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup, langsung konfirmasi undang 5 tim yang sudah lolos Piala Dunia 2026. Bahkan dilaporkan sampai buat lebih dari 100 negara rebutan hak siar untuk bisa tayangkan ajang sensasional itu, benarkah? Nah, ini baru mantap! Mantan punggawa timnas Indonesia ini sarankan PSSI rekrut pelatih asal Jerman, Jurgen Klopp, jadi opsi paling mantap. Fans timnas dipastikan sangat setuju dengarnya. Simak ulasan lengkapnya di sini. Otto, gemparkan semua. Raja Nainggolan di luar dugaan ngaku jika waktu bisa diulang mau bela timnas Indonesia saja. Di Belgia sama sekali tak dihargai. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Simak info lengkapnya hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. FIFA ASEAN Cup yang baru diresmikan kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan sebuah mega proyek yang menempatkan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, sebagai pusat perhatian sepak bola global. Setelah menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah yang paling diunggulkan untuk edisi perdana, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA dilaporkan telah mengambil langkah spektakuler yang sungguh di luar dugaan, mengundang 5 tim yang telah lolos ke Piala Dunia 2026. Laporan media mengkonfirmasi bahwa timnas Brasil, timnas Iran, timnas Jepang, timnas Uzbekistan, dan timnas Australia akan menjadi bintang tamu kehormatan, mengubah FIFA ASEAN Cup menjadi sebuah Piala Dunia mini yang bergengsi dan sangat dinantikan. Kehadiran timnas Brasil yang syarat bintang dan sejarah Piala Dunia menjadi daya tarik paling gila dalam turnamen ini. Bertanding melawan Seleção di kandang sendiri akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan bagi timnas Indonesia dan jutaan supporter. Ini adalah strategi brilian dari FIFA. Dengan menyandingkan negara ASEAN dengan raksasa global dan kekuatan Asia, FIFA tidak hanya memenuhi janji untuk mengembangkan sepak bola regional, tetapi juga menciptakan sebuah produk olahraga yang nilainya melonjak tinggi secara instan. Sementara itu, kehadiran 4 kekuatan Asia, Jepang, Iran, Uzbekistan, dan Australia yang semuanya sudah mengamankan tempat di Piala Dunia 2026 akan memberikan parameter persaingan yang sesungguhnya bagi tim-tim ASEAN. Mereka akan bertindak sebagai level up instan bagi turnamen ini. Bagi timnas Indonesia yang sedang berada dalam masa keemasan dengan kehadiran pemain-pemain diaspora Eropa, FIFA ASEAN Cup edisi perdana adalah sebuah berkah. Karena turnamen ini masuk dalam kalender resmi FIFA Matchday, Indonesia bisa memanggil seluruh kekuatan terbaiknya, termasuk legiun dari luar negeri seperti Jay Itzes, Kevin Dix, Calvin Verdonk, Emil Audero, hingga Ole Romeni. Bermain dengan skuad full tim melawan tim sekelas Brasil dan Jepang adalah persiapan teknis yang jauh lebih berharga daripada laga uji coba biasa. Kemenangan atau bahkan hasil imbang melawan tim-tim berperingkat tinggi seperti Brasil, Jepang, atau Iran akan memberikan dorongan poin FIFA yang signifikan dan cepat. Ini adalah jalan pintas yang sangat efektif untuk mewujudkan ambisi menembus 100 besar dunia. Jika Garuda berhasil mengatasi tekanan dan meraih gelar juara perdana FIFA ASEAN Cup, hal itu akan menjadi pelipur laras sempurna pasca kegagalan di kualifikasi Piala Dunia. Kemenangan ini juga akan membangun fondasi mentalitas juara yang sangat dibutuhkan untuk kesuksesan jangka panjang. Dampak dari penggabungan kekuatan regional dan global ini terasa paling dramatis di aspek komersial. Laporan menyebutkan lebih dari 100 negara di seluruh dunia, dari Eropa, Amerika Latin hingga Afrika, telah mengajukan tawaran untuk mendapatkan hak siar FIFA ASEAN Cup. Fenomena ini membuktikan bahwa
Kehadiran Brasil secara otomatis membuka pintu pasar Amerika Latin, sementara tim-tim Asia menarik minat negara-negara di Timur Tengah, Eropa, dan bahkan Amerika Utara. Sebagai tuan rumah, Indonesia akan mengalami lonjakan ekonomi yang masif, jauh melebihi event olahraga regional lainnya. Kedatangan supporter dari negara ASEAN, Brasil, dan 4 negara Asia lainnya akan membanjiri sektor pariwisata, akomodasi, dan kuliner. Minat sponsor global termasuk raksasa penerbangan seperti Qatar Airways dan Fly Emirates akan menyuntikkan dana fantastis yang dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur dan pembinaan pemain muda. Merek Indonesia akan mendapatkan eksposur gratis di layar kaca lebih dari 100 negara, menjadikannya promosi pariwisata yang tak ternilai harganya. Mengacu pada format Piala Arab FIFA, FIFA ASEAN Cup yang diikuti 11 tim ASEAN dan 5 tim undangan berpotensi menggunakan skema yang membagi tim peserta ke dalam grup-grup. Dalam skema hipotesis, 11 tim ASEAN plus 5 tim undangan sama dengan 16 tim. Jumlah ini ideal untuk dibagi menjadi 4 grup yang masing-masing berisi 1 tim undangan unggulan. Hal ini memastikan setiap tim ASEAN berkesempatan berhadapan dengan lawan berkelas dunia, menjamin kualitas tontonan dan menjaga keseimbangan turnamen. Keputusan FIFA ini bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang pengakuan terhadap potensi ASEAN sebagai kekuatan olahraga dan pasar yang tak tertandingi di masa depan. FIFA ASEAN Cup edisi perdana di Indonesia akan menjadi tonggak sejarah yang harus disaksikan dunia. Laporan ini dikutip dari beberapa media ternama di Indonesia. Untuk kebenarannya masih belum bisa dipastikan. Semoga saja Indonesia masih menjadi magnet bagi sepak bola dunia. Nah, ini baru mantap! Mantan punggawa Timnas Indonesia ini sarankan PSSI rekrut pelatih asal Jerman, Jurgen Klopp, jadi opsi paling mantap. Fans Timnas dipastikan sangat setuju dengarnya. Simak ulasan lengkapnya di sini. Mantan pemain Timnas Indonesia Atep Rizal kembali mencuri perhatian lewat pandangannya soal sosok ideal yang layak menggantikan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Setelah PSSI resmi berpisah dengan pelatih asal Belanda itu, nama-nama kandidat baru pun mulai bermunculan. Dan Atep punya pandangan yang cukup tegas. Pelatih baru sebaiknya datang dari Jerman. Atep yang terakhir membela Timnas Indonesia pada tahun 2007 menyampaikan opininya saat berbincang dengan CNN Indonesia di sela-sela gelaran Media Cup 2025 di Cibis Park, Jakarta, Rabu 29 Oktober. Menurutnya, pelatih asal Jerman memiliki karakter dan filosofi sepak bola yang sesuai dengan kebutuhan tim Garuda saat ini. Pelatih baru menurut saya dicoba yang berasal dari Jerman. Alasannya, pertama, karena mereka masih dari Eropa dan sudah tahu kultur pemain kita yang sekarang banyak naturalisasi. Tidak mesti dari Belanda kalau memang tidak ada yang pas rekam jejaknya, kata Atep. Menurut ex-pemain Persija Jakarta dan Persib Bandung itu, kiblat sepak bola dunia saat ini banyak mencontoh sistem yang diterapkan oleh Jerman. Ia menilai pelatih dari negeri Panzer dikenal memiliki pendekatan yang terukur, ilmiah, dan penuh disiplin, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh. Saya melihat kiblat sepak bola itu terukur, sains dan taktiknya bagus. Nah, pelatihnya tentu harus punya rekam jejak lebih baik dari STY dan Patrick Kluivert. Jangan turun level, tambah Atep. Lebih jauh, Atep menegaskan bahwa calon pelatih baru Indonesia tak harus memiliki pengalaman melatih tim nasional, asalkan punya rekam jejak yang kuat di level klub Eropa. Ia mencontohkan nama besar seperti Carlo Ancelotti yang sukses di klub sebelum akhirnya dipercaya menangani Timnas Brasil. Tidak mesti pelatih yang pernah menangani Timnas. Ambil contoh seperti Carlo Ancelotti.
Dia kan sudah makan asam garam sebagai pelatih klub-klub besar dan berprestasi. Baru-baru ini aja, Ancelotti terima tawaran dari timnas Brasil, ujar Atep. Meski begitu, Atep tetap konsisten dengan usulannya bahwa pelatih asal Jerman adalah sosok yang paling tepat untuk timnas Indonesia saat ini. Ia bahkan menyinggung nama besar Jurgen Klopp, mantan pelatih Liverpool, sebagai contoh pelatih ideal yang punya filosofi kerja keras, kedisiplinan tinggi, dan gaya bermain menekan yang atraktif. Orang Jerman lebih kepada karakter pelatihnya yang bagus dan filosofi sepak bola yang disiplin. Misal Jurgen Klopp yang dikenal punya filosofi gegenpressing. Nah, dia kan masih nganggur, tapi itu cuma contoh saja. Tapi kalau PSSI sanggup merekrut, ya boleh, ujar Atep. Namun, Atep juga realistis. Ia menyadari bahwa merekrut pelatih sekelas Klopp tentu bukan perkara mudah. Karena itu, ia menegaskan bahwa siapapun yang dipilih PSSI nanti, level dan kualitasnya jangan sampai di bawah Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Tapi, kalau tidak cocok harganya, ya kira-kira yang di bawah Klopp juga tidak masalah. Tapi yang pasti, levelnya jangan di bawah STY dan Kluivert, terang Atep. Seperti diketahui, kursi pelatih timnas Indonesia masih kosong sejak PSSI dan Patrick Kluivert resmi berpisah usai kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menegaskan bahwa federasi tidak akan terburu-buru dalam menentukan sosok pengganti agar keputusan yang diambil benar-benar matang dan tepat sasaran. Pendapat Atep ini tentu menarik untuk didiskusikan. Apakah Indonesia memang sebaiknya mendatangkan pelatih asal Jerman yang dikenal disiplin dan punya filosofi sepak bola modern? Ataukah PSSI sebaiknya tetap mempertimbangkan pelatih dari Belanda yang sudah lama memahami karakter pemain Indonesia? Bagaimana menurut kalian pembaca setia sepak bola Indonesia? Apakah sosok seperti Jurgen Klopp atau pelatih Jerman lainnya akan jadi solusi ideal bagi kebangkitan timnas Garuda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan ikut ramaikan perbincangan soal siapa pelatih terbaik yang layak menahkodai timnas Indonesia. Otto gemparkan semua. Raja Nainggolan di luar dugaan ngaku jika waktu bisa diulang mau bela timnas Indonesia saja. Di Belgia sama sekali tak dihargai. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Simak info lengkapnya hanya di sini. Kabar mengejutkan datang dari Raja Nainggolan, pemain keturunan Indonesia yang namanya sudah melegenda di pentas sepak bola Eropa. Dalam wawancara terbaru bersama media asal Belgia, Het Belang van Limburg, mantan bintang AS Roma dan Inter Milan itu membuat pernyataan yang langsung menghebohkan publik sepak bola tanah air. Saat ini, Raja Nainggolan masih aktif bermain untuk KSC Lokeren, klub yang berkompetisi di divisi kedua Liga Belgia, Challenger Pro League 2025-2026. Meski usianya sudah menginjak 37 tahun, performa pemain berdarah Medan ini tetap mengesankan. Dalam 6 penampilan musim ini, ia sudah mencatatkan 2 gol dan 2 assist, kontribusi penting yang menunjukkan kelasnya belum pudar. Namun, bukan performanya di lapangan yang menjadi sorotan, melainkan pengakuan mengejutkan yang keluar dari mulutnya. Raja Nainggolan secara terbuka mengaku bahwa jika ia bisa memilih, ia lebih memilih membela timnas Indonesia ketimbang Belgia. Sekarang, saya mengatakan setiap hari, ujar Nainggolan, saya lebih suka bermain untuk Indonesia. Pernyataan ini tentu membuat banyak pihak terkejut. Pasalnya, Raja adalah pemain yang pernah menjadi bagian penting dari timnas Belgia, bahkan tampil 30 kali bersama The Red Devils di berbagai ajang internasional. Namun, dalam wawancaranya, ia menegaskan bahwa pilihannya bukan karena tidak menghargai Belgia, melainkan karena ada rasa hormat dan cinta yang ia rasakan dari masyarakat Indonesia.
Bukan karena saya tidak suka Belgia, karena saya telah melalui semua jenjang youth di Belgia, katanya. Tetapi karena rasa hormat yang saya dapatkan dari orang-orang di sana. Raja kemudian menyinggung contoh nyata bagaimana pemain-pemain naturalisasi Indonesia seperti Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangoan diperlakukan dengan penuh hormat oleh publik Indonesia. Lihatlah Sandy Walsh atau Ragnar Oratmangoan, kata Raja menambahkan. Mereka adalah pemain biasa, tetapi mereka sangat dihormati di sana. Untuk rasa hormat yang Anda dapatkan di sana, untuk itu Anda rela berkorban. Ucapan ini mencerminkan bagaimana Nainggolan menilai kecintaan dan penghargaan masyarakat Indonesia terhadap pemainnya tanpa memandang status kelahiran. Baginya, penghormatan seperti itu lebih bernilai daripada sekedar popularitas atau prestise bermain untuk timnas besar. Sebagai informasi, Raja Nainggolan merupakan salah satu pemain keturunan Indonesia paling sukses yang pernah berkarir di Eropa. Ia sempat menjadi ikon AS Roma, tampil di Liga Champions, dan dikenal sebagai gelandang tangguh dengan gaya bermain keras namun berkelas. Tak hanya itu, Raja juga sempat mencicipi atmosfer sepak bola Indonesia ketika bergabung dengan Bayangkara FC, langkah yang memperlihatkan kedekatannya dengan akar darah Indonesia yang mengalir di dirinya. Kini, pengakuannya soal kecintaan terhadap Indonesia kembali membuat publik tanah air tersentuh. Meski sudah di penghujung karir, nama Raja Nainggolan tetap menjadi inspirasi, bukan hanya karena prestasinya, tetapi juga karena rasa bangganya terhadap darah Indonesia yang ia miliki. Pernyataan Raja ini sontak memicu berbagai reaksi di kalangan penggemar sepak bola. Banyak yang merasa tersanjung dengan pengakuannya, sementara sebagian lain bertanya-tanya bagaimana jika dulu Raja benar-benar memilih membela timnas Indonesia. Bayangkan saja, kombinasi antara keberanian khas Raja Nainggolan dan semangat Garuda di dada bisa jadi kisah yang luar biasa di dunia sepak bola. Bagaimana menurut Anda para pembaca? Apakah Raja Nainggolan akan menjadi sosok yang ideal untuk membela timnas jika kesempatan itu datang lebih awal? Atau mungkinkah suatu hari nanti ia kembali ke tanah air bukan sebagai pemain tetapi sebagai pelatih yang menularkan semangat juangnya kepada generasi muda? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Penampilan gemilang kembali ditunjukkan oleh pemain timnas Indonesia Justin Hubner yang tampil luar biasa saat membela Fortuna Sittard di ajang Piala KNVB 2025-2026. Dalam laga yang berlangsung di Sportpark Molenbeek, Gemert, Belanda pada Rabu 29 Oktober 2025 dini hari WIB, pemain muda berdarah Indonesia Belanda itu menjadi salah satu bintang utama di balik kemenangan tipis timnya. Fortuna Sittard sukses menumbangkan tuan rumah Gemert dengan skor 1-0 pada ronde pertama Piala KNVB. Gol sematawayang yang memastikan langkah Fortuna Sittard ke babak berikutnya dicetak oleh Christopher Petersen di menit ke-48. Namun, sorotan utama justru mengarah kepada Justin Hubner yang tampil luar biasa solid di lini belakang. Pemain bertahan yang juga menjadi bagian penting skuad Garuda ini tampil dengan penuh percaya diri sepanjang pertandingan. Ia menjadi tembok kokoh bagi pertahanan Fortuna Sittard dan berperan besar dalam menjaga gawang timnya tetap aman dari kebobolan. Tak hanya itu, berkat kontribusinya, Justin berhasil mencatatkan nilai fantastis 8,1 dari media statistik ternama SofaScore, menjadikannya pemain dengan rating tertinggi di laga tersebut.
Dalam catatan statistiknya, performa Justin benar-benar mengesankan. Ia sukses melakukan 9 sapuan, 2 kali recoveries, dan memenangkan 9 duel. Angka yang membuktikan betapa dominannya pemain berusia muda ini di lini belakang. Meski berposisi sebagai back, Justin juga tidak ragu untuk turut membantu serangan timnya. Ia bahkan tercatat melakukan 1 tembakan tepat sasaran yang sayangnya masih berhasil diblok oleh pemain lawan. Tak berhenti di situ, 2 umpan silang berhasil dilepaskannya dengan akurasi operan mencapai 91%. 75 dari 82 umpan sukses, sebuah catatan luar biasa bagi seorang bek tengah. Performa seperti ini jelas menjadi kabar baik, bukan hanya untuk Fortuna Sittard, tapi juga bagi timnas Indonesia. Sebab konsistensi Justin Hubner di level klub otomatis meningkatkan kepercayaan diri jelang kemungkinan pemanggilannya kembali ke timnas nasional di masa mendatang. Keberhasilan Justin mencatatkan rating tertinggi di laga tersebut memperlihatkan bahwa ia bukan hanya sekedar pemain bertahan biasa. Ia adalah sosok modern defender, tangguh dalam bertahan, cerdas dalam membaca permainan, dan mampu membantu transisi serangan dengan akurasi operan yang tinggi. Kini, Fortuna Sittard akan melanjutkan petualangannya di kompetisi domestik dengan laga berat menghadapi PSV Eindhoven pada 1 November 2025 di lanjutan pekan ke-11 Liga Belanda 2025-2026. Tentu akan menarik untuk melihat apakah Justin bisa kembali tampil impresif melawan salah satu klub besar Eredivisie itu. Melihat performanya yang terus menanjak, banyak penggemar di tanah air berharap Justin bisa segera kembali memperkuat timnas Indonesia, apalagi ketika lini belakang Garuda sedang membutuhkan pemain berkarakter kuat dan disiplin seperti dirinya. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah penampilan Justin di Fortuna Sittard ini sudah cukup membuktikan bahwa ia layak jadi pemain inti di timnas Indonesia? Atau justru menurutmu masih ada hal yang harus ia perbaiki sebelum kembali berseragam merah putih? Yuk, tulis pendapatmu dan beri dukungan untuk Justin agar terus bersinar di Eropa.